allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ila hadratin bil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama alimin li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kirami syai'ulillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li serta inayahnya, sehingga alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis taklim kita, yaitu majelis taklim Riyadul Jannah, dalam rangka pengajian rutin kita. Dan mudah-mudahan dengan berkat pengajian rutin kita, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dosa mama lawan abah kita diampuni Allah Ta'ala, dosa guru-guru yang melajari kita diampuni Allah Ta'ala, dosa kaum muslimin dan muslimat diampuni Allah Ta'ala, dikabulkan hajat kita berataan, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada baginda Rasul, kita berataan menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat sidin. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung daripada pengajian kita kitab Asrarus Shalah, ya, kalau rahasia sembahyang. Kita sudah masuk kepada A.10, ya, kalau. Dan adapun kesempurnaan rokok itu dalam 3 perkara. Jadi rokok itu kesempurnaannya ada 3 perkara. Pertamanya bahwa engkau ratakan belakangmu. Nah, diratakan, ya kah? Dan jangan engkau tundukkan dan jangan engkau tinggikan. Jadi rata belakang kita, ya. Kalau dan ingatlah penjelasanku bahari. Saking ratanya belakang kita tuh sehingga ketika mana dia ada hintalo kada gugur. Hintalo bulan bukan hintalo dada. Ya kalau han. Nah, jadi engkau ratakan daripada belakangmu, ya kalau, dan jangan engkau tundukkan dan jangan engkau tinggikan. Itu rata, ya kalau. Itu maknanya kita merendahkan diri kita, ya kah, secara syariat itu rokok itu, ya kalau. Dan itu melambangkan huruf lam awal pada lafaz Allah, atau melambangkan daripada huruf ha pada nama Ahmad, ya kalau. Nama Nabi kita tuh ada nama Muhammad, ya kalau, ada Ahmad. Nah, kalau nama Muhammad itu yang terkenal di alam dunia ini, kalau nama Ahmad itu yang terkenal di alam roh. Nah, jadi nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang terkenal di alam roh itu amang eko yang ngaran sidin adalah Ahmad. Sementara nang terkenal di bumi, nah nang terkenal di alam dunia ini ngaran sidin adalah Muhammad. Makanya tadi begitu kita membaca syair Nurul Mustafa, masya Allah, syahdu. Oh, ya. Karena Nurul Mustafa ini, syair Nurul Mustafa ini adalah syair ma'rifat. Nurul Mustafa, Nur Mustafa. Siapa Al Mustafa itu? Nabi Muhammad. Al Mustafa, Nurul Mustafa. Mala al Aqwan, meliputi segala alam. Maka Nur Mustafa, yaitu Nur Muhammad maksudnya seluruh alam. Lalu nang kedua pulang Nurul Mustafa Sirul Aqwan. Nur Mustafa nang menjadi sir rahasia daripada segala alam semesta ini. Maka rahasia daripada berataan alam semesta ini adalah hakikatnya adalah Nur Muhammad. Itu sesuai dengan pegangan kita. Nah, sesuai dengan i'tikad kita, sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan di majelis yang penuh dengan sederhana ini.
Ya kalau nah kok kita setiap hari membaca Maulid Simtud Durab, Maulid Habsyi, yang mana di sini dikatakan Nurul Mustafa Sirul Akwan. Nurul Mustafa itulah rahasia daripada segala sesuatu. Akwan itu segala sesuatu Nur Muhammad. Nah, kenapa ada orang kata jumbo Maulid tapi bawa mengaji Nur Muhammad? Jadi kan aneh. Sama tuh seperti kasus di Sanggol tuh ya Allah. Nah, itulah ya Allah. Nah, kemudian nang kado, jadi itu pahamlah, jadi kita rata posisi kita rokoknya rata. Saking ratanya posisi rokok kita tuh sehingga ketika mana diandak telur, diandak hintalo itu kada akan jatuh. Tapi yang dimaksud hintalo itu adalah hintalo bulan. Bukan hintalo dadar. Kalau hintalo dadar kayak ini kada gugur kira-kira. Selama masih ada tempat ia bertumpuk mun hintalo dadar. Nah, itu. Jadi engkau ratakan belakangmu, blokokmu maksudnya, dan jangan engkau tundukkan dan jangan engkau tinggikan. Yang keduanya bahwa engkau hantarkan dua tanganmu atas dua lututmu, dan bahwa engkau hunjurkan segala anak jarimu tuh ke kiblat. Jadi batis tuh kayak kala, kemudian tangannya juga kayak itu, ya kah? Jadi nah kayak itu nah, ya kalau Allahu Akbar nah, jangan kayak ini. Ada orang yang banyak kan kayak ini kalau, nah padahal Allahu Akbar nah rata, karena anggap coba diri lah. Nah ini posisi jadi ini ke bawah kayak itu. Jadi tangannya ke bawah turun masuk ke arah kiblat. Betisnya kayak ini juga rata. Nah jangan kayak ini, nang ini kayak Eropa Utara ya kan, di sini Afrika Selatan. Lu jangan lo kadang-kadang. Pon. Mun kawat jangan sampai kayak itu, kecuali awak tangan panjang. Nah kata bapak juga ya kalau kita kan nah mun kawat rata bang. Kada rata mah. Berarti dipraktekkan deh. Nah, Allahu Akbar. Nah, kok ya kalau ini lurus ke bawah, batis mengarah kepada kiblat. Nah, itu. Barang siapa yang melakukan itu maka ia dapat rahmat Allah Ta'ala, 10 rahmat Allah. Nah, luar biasa kok. Dapat 10 rahmat dari Allah Ta'ala. Barang siapa yang seperti itu cara inya rokok amang gugunay. Tapi nang kayak ini, Bang. Nah, sah aja rokoknya. Tapi kadang mendapatkan 10 rahmat. Itu rokok. Dan itu ingatakan rokok. Nah, kita hakikatkan menyerupai lam awal. Ya kah? Atau menyerupai huruf H. Ya kalah. Nah. Dan menghadapkan daripada anak jarimu itu ke kiblat. Jadi dihadapkan ke kiblat. Nah, ya jangan juga kayak itu ya kalau tuh Bang. Maksudnya kayak itu ya. Maksudnya kayak itu. Jangan lagi guru. Misalnya ada nang itu kan panjang nih lengan tangannya. Bengkok ini. Lebih baik bengkok ini atau kita turun sedikit ke bawah? Oh, lebih baik bengkok. Yang penting nang lebih dikuatkan sunnahnya tuh memegang lutut ini. Amun kawal lurus, tapi ternyata tangan ini kepanjangan, maka dibengkokkan lah. Yang penting memegang lutut. Nah, jangan sampai memegang ini. Ya kalau di bawah sini kayak orang kepanjangan tangan, akhirnya di bawah sini dipegangnya. Nah itu maka kada lagi mendapat pahala sunnah ini. Ya kah? Nah, rukuknya sah, tetapi nilai tambahan atau pahala sunnah daripada rukuk itu dari dapatnya lah, kada dapatnya lagi. Nah itu hana caranya. Nah dan jarinya ini ke arah kiblat, artinya terus pas menjulur ke arah bawah antara jarinya itu. Jangan nang bakacak. Nah kalau bakacak tuh mukhalafah sunnah, kada sesuai dengan sunnah. Jadi kada muwafaqat. Maksudnya kada muwafaqat tuh kada bersesuaian dengan sunnah nang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kada mendapatkan daripada pahala sunnah. Dan yang ketiganya bahwa tumakninah, berhenti sebentar ya. Kalau sekedar membaca subhanallah atau sekedar sekali berhina. Nah, tumakninah itu secara fikih. Nah, tumakninah engkau di dalam rukuk lalu engkau baca tasbih ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu tasbihnya ya Allah, hafal aja beritaan, serta takzim dan tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada takzim tuh
memuliakan dan membesarkan akan daripada Allah. Nah, inilah rokok secara syariat. Bila sudah pas semua syaratnya beratan terpenuhi, barulah sah rokok itu ya kalagon. Nah, sah itu pada dimensi syariat. Sah itu pada dimensi syariat. Artinya seberataan rukun dan syaratnya itu terpenuhi. Ya kalagon. Nah, di atas sah ini ada ngarannya makbul. Makbul ini diterima. Nah, diterima nih andaknya di hati. Nah, ya kah? Kemudian yang ketiga adalah mahjur. Mahjur nih anaknya di perasaan. Nah, jadi sah nih syariat. Ya kalau makbul nih tarikat. Ya kalau nah, apa nih ngarannya nih? Mahjur nih hakikat. Nah, kalau di atas hakikat lagi kalau ma'rifat kan di atas hakikat. Itu sudah munajat. Nah, itu kan kita jelaskan atau terkait dengan itu. Nah, jadi itulah kesempurnaan daripada rokok itu. Pertama, kita ratakan belakang kita. Saking ratanya belakang itu sehingga hintalu bulat itu kada gugur. Jangan engkau tundukkan dan jangan engkau tinggi. Jangan terlalu tunduk, jangan juga terlalu tinggi atau bebaya turun ke bawah pun jangan. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa engkau hantarkan dua tanganmu ke atas dua lututmu. Nah, itu yang sunnah kok. Jadi meletakkan tangan di atas lutut itu sunnahnya lebih kuat. Memang betul ada dua sunnah di situ. Meratakan tangan, maandak di lutut. Itu dua sunnah. Tapi di antara kedua ini mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah meletakkan di lutut. Jadi misalkan tangan kepanjangan uzur deinya, maka lebih dikedepankan inya mengambil sunnah meletakkan tangan di lutut dibandingkan meninggalkan sunnah meletakkan tangan di lutut di bawah lutut. Umpamanya di sini hanya untuk mengambil sunnah meratakan tangan. Nah, itu tabalik. Nah, artinya kada menetapkan skala prioritas dalam pengambilan sunnah itu secara tepat. Nah, kemudian yang ketiganya bahwa tumakninah berhenti sejenak. Ya kalau di dalam rokok hanya sekadar mengambil sekali nafas atau membaca sekali subhanallah. Ada dua tuh waktunya alternatifnya. Nah, sekali mengambil nafas atau membaca subhanallah. Dan engkau baca tasbih ya kalau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Serta takzim tetap pandangan itu kepada Allah Ta'ala. Siapa nang rokok nih? Hakikatnya dia. Ya kalau wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Bukan aku nang rokok pada saat aku nang rokok, tapi hakikatnya nang rokok nang sebenar-benar rokok itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita di dalam sembahyang pun memandang bahwa hakikat perbuatan di dalam sembahyang ini adalah perbuatan Allah. Hakikat alam semesta ini adalah Allah. Hakikat gerak dan diam ini adalah Allah. Sekarang mana buktinya? Anda mana nyumpangkannya gue? Kita lihat di dalam Al-Hikam. kita pindah ke kitab sini setempat. Lihat. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Di dalam hikmah yang ke-16, Sidin menguatkan kepada kita bahwa alam ini sebujurnya Allah. Bahwa hakikat alam ini sebujurnya Allah. Bahwa kita ini kadeda, bahwa ini bukan perbuatan kita. Ini bukan zat kita, hakikatnya dia. Lihat Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam hikmah yang ke-16. Apa ujar Sidin? Kaifa yutasawwaru ayyah dubahu syai'un wa huwa allazi azhara kulla syai'in. Wah, ini dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kaifa yutasawwaru? Bagaimana ikam itu bisa membayangkan bahwa Allah itu dapat dihijab sesuatu? Padahal Allah lah yang tampak pada sesuatu ini.
Bagaimana engkau bisa berkata, aku kada melihat Tuhan? Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa allazi adhara kulla syai'in. Bagaimana ikam bisa membayangkan bahwa Allah Ta'ala tuh bisa didinding oleh sesuatu? Seolah-olah kan alam ini meninding Allah nih. Ya kalau padahal jarsidin wa huwa allazi azhara kulli syai'in, padahal inya nampak pada tiap sesuatu. Bagaimana seakan-akan ringkasannya kayak ini. Bagaimana ikam bepadah, aku kan disuruh melihat Allah, padahal Allah nampak pada tiap sesuatu. Contoh kok, bagaimana mungkin ikam bepadah atau kita bepadah, ulun kan tidak melihat kayu, ulun melihat rehal, padahal nampak di hadapanmu tuh kayu. Ini apa papan tulis? Kadang-kadang saat orang melihat papan tulisnya, ingat lupa bahwa ini kayu. Bagaimana mungkin papan tulis ini mahijab ikam dengan kayu, padahal beikungan kayu. Kok paham lah keloknya? Kalau ditanya ini apa papan tulis, itu apa? Pintu, tuh pintu. Ya kalau ini apa? Rehal di kita. Itu apa tuh? Kursi, bangku. Ini apa? Rak sepatu. Ya kalau apa naik kamu lihat? Kursi. Apa naik kamu lihat? Rehal. Apa naik kamu lihat? Papan tulis. Apa naik kamu lihat? Pintu. Apa naik kamu lihat? Rak sepatu. Anehnya jelas orang. Kaifa yutasawwaru. Bagaimana engkau bisa kada melihat padahal kayu nampak pada kursi, pada lawang, pada itu, pada papan tulis, pada rehal. Padahal kayu itu nampak pada situ. Ya Allah, saat kita melihat rehal, seakan-akan kayu terhijab daripada rehal. Saat kita melihat rehal, wah bagusnya rehal. Pada saat itu kita kan terpikir pada ini kayu, padahal tidak tak kayu. Ketok apa? Ketok apa? Jadi kayaknya lagi berdua. Pada dasarnya Allah tuh kada menghijab, kada terhijab, cuman kita kada menyadari gitu. Iya. Allah itu kada terhijab sebujurnya. Cuman kita menyadari. Kenapa? Karena kita sendiri menghijabkan diri kita kepada Allah. Ya lah. Padahal mun aku betawar han. Ini apa han? Jerehan. Ujerehan ini apa ini rehal guru ayat. Kayak bahan kan kada melihat bahwa ini beikungan kayu. Saat kita coba kok kita aku aja. Saat kita melihat ini sedikit pun kita kada terpikir pada ini kayu. Kita memikirkan ini rehal. Padahal wahwa azhara kulla syai'in. Padahal ingat nampak pada setiap sisi-sisi kayu ini. Sanurihim ayati fil afaq, kami menampakkan tanda-tanda kami pada setiap ufuk gitu kan. Nih Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan ini kok. Ini dalil bahwa kada salah. Ini kaifa yutasawwar. Wah. Ini hikmah nang ke-16. Hikmah nang ke-17 pulang. Wah, soal itu pengajian nih. Ya Allah, Allah. Lanjut ujar Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari kok. Ini menguatkan dalil kita nih. Sini berkata lagi. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa allazi zahara bikulli syai'in. Tadi wa huwa allazi zahara kulla syai'in. Ini kalimatnya beda. Wa huwa allazi zahara bikulli syai'in. Ini menekankan lagi kok ayat. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu? Padahal dia Allah tampak zahir pada segala sesuatu. Kok ay? Bagaimana? Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa allazi zahara bikulli syai'in. Bagaimana mungkin ikam dihijab oleh sesuatu padahal dia Allah yang tampak zahir pada segala sesuatu. Bagaimana mungkin ikam dihijab oleh rehal, dihijab oleh kayu, padahal kayu itu tampak pada rehal. Cuman saat kita memandang rehal, kita lupa bahwa ini adalah kayu. Atau kita kada sadar bahwa ini adalah
kayu. Berarti kita seorang nang mendindingi diri kita. Padahal jar kayu aku sudah betampai. Kau nang ada sadar. Kau nang terhijab jak kayu. Padahal jak kayu anak azharu fi kulli syai'in. Oh, aku telah nampak pada tiap-tiap sesuatu. Ini masuk sini nahan. Apaan? Di dalam mana? Dalam roh. Padahal betul. Nyata dalam betul kita nih. Allah pada gua lagi deh. Apa bedanya? Iya. Wa huwa azhara kulli syai'in. Ujar betul aku nih nampak pada tiap-tiap sesuatu. Bagaimana mungkin ikam terhijab? Berarti nama hijab tuh siapa? Diri kita sendiri. Nah, la hijab jar ulama tasawuf, la hijab illa biwujudika. Tidak ada hijab kecuali ikam merasa diri ikam tuh ada. Magon. Riyadhah gunai. Tapi kan bro, yang kisah Nabi Musa kan bro, Yang Nabi Musa. yang di Cina. Oh, iya. Nabi Musa itu penasaran dengan Allah. Ya kalau. Nah, dengan zat Allah. Itu Nabi Musa. Ini kisah ini menjelaskan tentang proses perjalanan Nabi Musa. Nabi aja ada perjalanannya. Kita hendak ma'rifat instan. Bungkus rokok konser hendak habis jadi ma'rifat. Aduh. Ya kalau. Itu kan awalnya daripada pertanyaan Bani Israel. Oh, iskola Musa lan nu'mina hatta nara jahratan. Ya kalau kaum Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu kecuali engkau menampakkan dirimu secara zahir, ya kah? Nah, ujar Nabi Musa, ya Allah ya Rabbi, ulun hendak melihat zat pian, ya kah? Nah, Nabi Musa saat itu masih belum pinando. Itulah proses. Ya, jadi sekelas Nabi aja berproses, ada perjalanannya. Jar Tuhan, lihat gunung itu. Nah, Nabi Musa, Allah tuh memberi sinyal dah, lihat di gunung aja. Itu paham deh. Nabi Musa belum paham. Unzur lihazal jibal, lihat di gunung Bukit Tursina itu. Lalu ujar Nabi Musa, ya Allah, tampakkan dirimu. Nah, aja Tuhan. Sama kayak Rehan takon lawan aku. Guru kayu, jangan lihat rehal. Tampakkan guru kayunya. Lah, aku perasaan sudah menyuruh lihat rehal Jako. Ya kalahan. Lalu Nabi Musa berkata kepada ya Allah ya Rabbi, zahirkan dirimu. Maka apa yang terjadi? Fatajalla rabbahu fi jibal. Apa? Tuhan bertajalli kepada gunung itu dengan apa? Petir. Kan makhluk juga tuh petir. Paham lah. Begitu tajalli dengan petir, pecahlah gunung Tursina itu, ya kalau pingsanlah Nabi Musa. Ya kan? Petir itu kan makhluk juga. Apa bedanya? Gunung lawan petir apa bedanya? Sebelum amun dipikir-pikir tuh antara gunung lawan petir, apa bedanya? Beda gunung-gunung petir-petir. Nah, itu kan kada pas, kada pintar. Maksudnya tuh nah, gunung tuh makhluk, petir tuh makhluk kan kayak itu. Apa bedanya? Sama. Bahasa Inggrisnya podo ae, itu bahasa Inggrisnya tuh. Iyalah. Nah, fatajalla maka tersambar petirlah Bukit Tursina. Pingsan. Berkata Nabi Musa, subhanallazi tubtu ilayya. Maksudnya engkau ya Allah, aku meminta ampun kepada engkau. Hanya di situ paham. Jadi Nabi Musa, aku hendak betakon kayak Pak kenampakan Tuhan, dijulungi Tuhan petir, makhluk juga pecahlah Bukit Tursina itu. Lah berarti ini hakikatnya sudah nih. Ini bang sudah hakikatnya pun kayak itu. Jaka petir kada mampan banyu pulang dikira. Apakah banyu Tuhan? Nah, pahamlah keluhnya di situ. Nabi Musa alaihissalam. Gon. Ini guna. Ini itikat para wali, jalan para wali itu di sini. Jadi kada usah mencari Tuhan mana kayak Pak bentuk Tuhan malaba maula bi ghairi nafsi. Fakat dolalan baida. Barang siapa mencari Tuhan keluar pada dirinya, makanya tersesat dengan kesesatan yang jauh. Gunanya tersesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, kok
lagi bro. Silahkan. Berusaha masalah itu dulu ya. Di tadi kan dalilnya Allah tuh kan ada menghijabi dirinya. Tidak. Tersebar di seluruh alam ya bro ya. Iya, sebagaimana kayu tadi. Ya. Cuman Allah menghendaki orang itu kada apa ya? Seakan-akan dia dihijab apa Allah tuh terhijab. Maksudnya orang-orang tuh kada bisa memandang bahwa seluruh dunia ini pada jadi normal atau ya itu bukan masalah itu. Ya, itulah. Kesalahan. Jadi Allah menghendaki orang terhijab. Ya. Itu pandangan syariat kan. Hmm. Ada Allah, ada orang. Ya. Nah, itu memang kalau di dalam pandangan syariat kan sudah beda pan. Ya. Jadi nang dimaksud sama eko itu dari sisi syariat. Karena Allah ya kalau Allah menghendaki orang. Berarti ada dua tuh. Ada Allah, ada orang. Mendalam makrifat ngeri lagi kan ya. Paham nggak? Nah, namun secara syariat Allah menghendaki orang terhijab sebagaimana Allah menghendaki orang maksiat. Sebagaimana Allah menghendaki orang kafir. Ya sama aja. Nah, cuman kita nih di dalam syariat nih tetap ada usaha dan ikhtiar. Ya kalau amunnya ini beretaan dibelakangkan ke hakikat beretaan, habislah usaha kita. Bahkan kan usah belajar. Hakikatnya Nabi Muhammad, Tuhan menghendaki aku masuk surga meskipun goblok masuk surga kok. Ya kan kayak gitu. Jadi itu kayak aman menjawab itu ya paksa sesuai dengan syariat. Satu-satunya jawaban itu syariat dan itu sulit dijawab dari dimensi hakikat. Paham lah kok? Ya kalau kok adalah jalan menjawab dari dimensi hakikat pertanyaan itu tidak ada jalan, maka terpaksa para ulama kalau kayak itu sudah kan masalah itu pandang dari sisi syariat. Hendak baik, hendak buruk. Paksa kayak itu melihatnya. Hendak baik udah jalan ini. Kenapa pulang? Boleh kan pulang ke hakikatnya pun Tuhan juga pulang. Kayak kita malam ini hendak ke majelis kah? Hendak ke pahayaman kah? Kan bisa. Nah, kita nih mentang-mentang ma'rifat tulak ke pahayaman. Maulah kita kayak itu. Aku ini ke pahayaman. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Berarti perbuatanku malam ini ke pahayaman adalah ciptaan. Maulah kayak itu. Itu kan sebagai adab tetap syariat. Nah, kayak itu Bang Koa itu agak itu pun makanya tuh ditanya sampai titik jenuh wallahu a'lam. Lalu pengecualian. Nah, kecuali ini jalan buntu sebujurnya. Dicariakan jalan keluar kecuali. Ya kalau kok aku senang kok. Tapi kita harus mengakui bahwa setiap ilmu tuh pasti ada jalan buntu. Maka jalan keluar dari jalan buntu itu ada kecuali, exception. Illa al-mustasna dalam bahasa Arab. Ya begitulah. Makanya bila orang sudah sampai pada puncak ilmu tokai, kadang kau berkata apa-apa lagi. Pada akhirnya bingung ini. Nah, kan kayak itu kadang sudah menemukannya. Semakin kritis. Geliha orang takon ini. Ujungnya apa? Banyak pandir aja. Habis deh bahannya. Ya kalau kon. Nah, cuman maksudnya di situ kalah. Nah, jadi inilah dalil. Jadi bagaimana? Kayak payut tasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa allazi zahara bikulli syai'in. Jadi sini dikatakan bagaimana mungkin ikam dihijab oleh sesuatu padahal ia tampak pada tiap-tiap sesuatu. Nih hikmah ke-17 ini nang dibaca guru bahit yang ribuan. Ini pun cuman sini mungkin membahasnya mungkin kebesaran Allah ya wajar lah. Karena kada mungkin lah ribuan orang tuh dibuka secara vulgar kayak ini. Ya kalau aku pun cukup berani sebujurnya membuka di hadapan 5.000 netizen di dalam sini. Kan nekat ya Allah. Nah, tapi ya kada usah. Aku mau pikirkan digunain. Sekarang kan zaman teknologi ya kada perlu ditutupi. Ya kalau orang bahari mengaji dengan ini hanai 40 tahun umurnya hanai. Tertutup. Ya, karena dipadahkan ini ilmu. Karena banyak rumus responsnya kan malah kok disalahgunakan. Nah itulah itu hikmah yang ke-17. Hikmah yang ke-18 pulang. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa allazi zahara fi kulli syai'in. Tadi bi kulli syai'in, sekarang fi kulli syai'in. Makanya aku
Ku beri garis nih kata kuncinya, fi kulli syai'in. Bagaimana mungkin engkau dihijab oleh sesuatu padahal dia yang terlihat dalam tiap sesuatu. Kayak Pak, 3 kali penekanannya. Tadi pada segala sesuatu, kemudian ini dalam tiap sesuatu. Dalam diri kita ini ada dia. Buktinya kowe. Nah, rusuk. Kenapa kada rusuk beritaan? Tahu aja Tuhan, tapi kenapa nangke ini belendut? Nah, di sini latifatul akhfa. Ya ada susuk 2 kan? Kayak kalah. Kiri kah? Anak ashabul yamin, ashabul maimanah. 2 susuk kita nih. Maka 2 jari di atas susuknya ada zikir latifahnya. Latifatul qalbi. Kalau di sini latifatul akhfa, itu karena kita ada zikir tarekat gitu ngarannya. Jadi bagaimana mungkin engkau dihijab oleh sesuatu padahal Allah Ta'ala dia itu terlihat dalam tiap sesuatu. Makanya nama Allah itu berapa gon? 99. Banyak orang mencari nama ke-100 nih Gunai. Ya, Nah, bahkan aneh-aneh bawa lakatan. Nah lah, ini sakit itu kepada apa aja nah kada lagi dia sekali soalnya beli cicak mendengar masuk surga cicak apa hubungannya nih aku kepadahkan netizen gitu kada rahasia kada nih kepadahkan nama Allah nang 100 nama Allah nang ke-100 adalah insan. Apa artinya? Nang ke-101 nya bang kok itu ngaran kita masing-masing nih, ngaran pohon, ngaran dunia, ngaran gugun, ngaran rehan, ngaran langit, ngaran bumi. Nih ngarannya papan tulis, ini nama ke-101. Gabungan semua nama-nama di dunia nih, apapun itu nama Allah hakikatnya. Kambang Waloh, Inya Malarak Sanja. Kambang Waloh itu nama ke-101. Berarti termasuk Erpin, Rehan. Jadi pun orang Tambos walaupun memandang istri adalah istri, cinta kita kepada istri, tapi memandang di balik istri itu Nur Muhammad, maka sama mencintai Rasul. Nah, hanya sempurna iman. Ya sorry lah netizen lah ya, mencocok-cocok ya ada apa juga ya kalau ini dasar khusus ya mungkin agak tinggi ya ada juga pang tinggi nyaman disebutnya ini ya kalau nah kemudian kok lanjut hikmah ke selanjutnya. Kaifa yutasawwaru yahjubahu syai'un wa huwa zahara min kulli syai'in. Bagaimana mungkin engkau dihijab oleh sesuatu padahal dia Allah lebih jelas, lebih tampak daripada segala sesuatu. Wah, ini rehal. Padahal lebih jelas kayu pada rehalnya. Bagaimana mungkin kita terhijab oleh rehalnya? Padahal kayu lebih tampak daripada rehal. Cuman kita kan ingat lagi, ini rehal. Itu kenapa aja orang buih? Bagaimana mungkin buih itu menghijab ikam padahal banyu itu lebih tampak di buih itu? Padahal buih itu hanya semu aja. Ya kalau kok, cuman kenapa kita tertipu dengan yang semu? Iyalah kok. Nah, ya Allah, hai, kayak bagun. Nah, ini jadi Syekh Ibnu Atas sekali. Kemudian dikatakan, kaifa yatasawwaru ayyahjubatu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Pulang, hikmah ke-21. Bagaimana mungkin engkau dihijab oleh sesuatu padahal dia esa tunggal yang tidak ada di sampingnya sesuatu apapun. Nah, Tuhan tuh kadida lagi sesuatu di samping Tuhan. Hanya ini yang ada. Kemudian hikmah selanjutnya. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqraba ilaika min kulli syai'in. Bagaimana mungkin engkau akan dihijab oleh sesuatu padahal Allah lebih dekat kepadamu daripada segala sesuatu. Ini apa kok? Rehal.
Rehal lawan napas para pada. Napas nih seperti apa bunyinya? Bila kita bercampur kabanyo keluar, berarti nang ini adalah hu. Mana parak dan napas lawan papan tulis. Napas itulah la hayy apa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun, tidak pernah ngantuk dan tidak pernah Tidur. siapa yang ada pernah ngantuk, ada pernah tidur? Allah, tapi ada pada napas. Nah itulah. Nah, ini dalil. Nah, Gon, apa lagi Gon? Ini wali menyebutkannya. Lalu pulang pada hikmah selanjutnya. Nah, kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un walau lahu. Waduh, kata kuncinya. Walau lahu maka na wujuda kulli syai'in. Bagaimana mungkin engkau akan terhijab sesuatu padahal jikalau tidak ada Allah. Nih, walau lahu kalimatnya. Jangan buntin ada membawa kitabnya nyaman lagi lah. Nih tulisannya. Kena bisa dibaca. Kena aku Jakarta tadi aku foto akan satu matle, tapi kenapa? Walau la nah sini lau ini seandainya dan seandainya tidak ada hu itu walau kan walau itu bahasa kita lain itu maksudnya waktu dan kalau dan lau tuh seandainya la tidak ada hu maksudnya. Nah apa yang tidak ada? Hu ini diterjemahkan tidak ada Allah. Hu ini kan nafas kita tuh. Keluarnya apa? Hu kita bersedotan kok tiup maulah kotak-kotak pasti bulat gitu lah. Ya kalau. Nah ya kalau segitiga ya kalau segitiga kotak ada mungkin kok lah mustahil. Nah ya kalau lalu dipadakannya walau lahu. Jadi bagaimana mungkin engkau dihijab sesuatu jikalau seandainya tidak ada Allah, niscaya tidak ada sesuatu. Jadi Allah tuh dikaitkan dengan sesuatu. Jikalau Allah kadeda sesuatu kadeda. Jikalau kayu kadeda rehal kadeda. Jikalau kayu kadeda pintu atau kadeda. Jadi bagaimana mungkin pintu itu menghijab pandanganmu padahal jangannya kadeda kayu. Kadeda pintu. Bagaimana mungkin pohon itu menghijab pandanganmu terhadap biji? Padahal jikalau tidak ada biji, tidak ada pohon. Berarti pohon itu kenyataan biji. Walaupun pohon bukan biji, tapi pohon kenyataan. Nah, bagaimana mungkin alam itu menghijab pandanganmu? Padahal jikalau karida Allah tidak ada alam. Pahamlah kok? Nah, Mari aja kita hikam Gun. Nah, karena kita baca kitab inilah habis apa ini habis berapa tahun kemudian tuh habis sarandang saruntung kan. Nah ini loncat-loncat aja gini, aku hendak menguatkan dalil aja sebetulnya gini ya kalah berapa hikmah dan inilah berapa kali pengajian nih, masya Allah tolak san campat aja nih malam ini. Jadi itu kan jelas. Nah, kayak yutasawwaru ayyah jubahu syai'un walaulahu. Wah, walaulahu itu kata kuncinya. Nah, seandainya tidak ada hu, maka na wujud apa? Maka na wujuda kulli syai'in, maka tidak ada wujud segala sesuatu itu. Bujur, bumi ini hu, kalau pohon tuh hu, kalau pembuluh darah nih hu, kalau jantung nih hu, kalau mata nih hu, kalau berarti yang melihat bukan mata, tapi hidung, kok semua sumber kehidupan kok pori-pori, telinga, lubangnya, mata,
Makanya itu pasti Allah lawan Muhammad itu ya kalau kada berpisah. Ya kalau Muhammad itu kada berpisah ya kalau Allah dan Muhammad kada berpisah. Muhammad itu kan salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu kan salawat. Salawat itu kan satu akar kata daripada sholat, ya kala, ya kah? Sholat itu kan 5 waktu. Dan sholat itu, perintah sholat itu disebut 5 kali dalam Quran, berarti 5 jari. Nah maka 5 jari ini harus menutup telinga, mata, hidung, muntung. Yang satunya ini apa nih? Ini kan tertutup bertanda nih. Yang satunya apa nih kok? Yang di bawah kok. Mau ke belakang, tertutup dengan 2 kali 5 ini. Siapa yang berani menutup matanya dari perbuatan dari melihat sesuatu yang diharamkan, menutup pendengaran telinganya daripada mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat, menutup mulutnya daripada bicara sesuatu yang tidak bermanfaat, menutup dua-duanya daripada perzinahan, maka kita akan berjumpa dengan Allah. Artinya kan maksiat kalau Oman kana yarju liqa rabbi falyamal sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wah itu kok semuanya nyambung. Hikam. Nah, itu tadi. Kaifa yatasawwaru walau lahu makana wujuda kulli syai'in. Jadi bagaimana mungkin ikan makan di hijau sesuatu padahal jikalau tidak ada hu maka niscaya tidak ada segala sesuatu. Nah, jakanya kada ada tembakau, kada ada rokok. Nih, jakanya kada ada kayu, kada ada kertas. Ayo, ini kan bagaimana mungkin? Paham kalau kada? Bagaimana mungkin buku ini menghijab ikan padahal kayu nampak? Bujur kalau. Ya. Nah, ini apa? Oh, ini lebih ekstrem. Ini masih ada pemiripan nggak nih? Ini Pak, buku, jago ini kayu, bujur lah. Bagaimana mungkin ujar kayu? Buku ini menghijab pada wahwa azhara kulli syai'in, di setiap sisi aku nampak. Ujar baju, ujar kapas. Bagaimana mungkin baju itu bisa menghijab aku? Padahal aku jaka pas azhar likuli syai'in, nampak pada setiap sisi baju itu. Berarti ini pangkap pas bujur kalau kok. Tapi yang disambat ke pasar. Nah itu maksudnya kok, ya kalah. Nah, cil nukar kapas. Karena kapas lain baju, kada bacaan orang julung baju. Tolak ke Padang tuh ke 35.000. Cari apa aja orang? Cari kapas, bungol aja toko-toko. Kan dejah nih kapas 35.000. Salah tampilin toko-toko. Maaf maksudnya mahina baju kok. Kenapa coba-coba orang menganggap kapas tampar akan gini nih. So akan tampar orang gila, tampar. Nuri kawannya kalau kok. Padahal jakanya kita bahu paman toko kayak payuta sawaro. Bo hikam kayak payuta sawaro ayyuh jubu syai'un walau lahu maka nawujuda kulli syai'in. Jikalau tidak ada kapas kali ada baju di pamanai. Kata saya bilang pander kau tampar dulu coba. Kan orang kada mencerna lagi sudah. Artinya kok bila pandir kayak ini dibawa orang yang kada mengaji bermasalah. Paham kalau gon. Tapi pun sesama kita. Nah, live streaming. Ada nomor apa? Inbox aku kok ayo orang ini siapa lah pokoknya. Ayo siapa kena inbox lagi lah. Guru aja mantap guru aja. Sama kayak ulun aja. Kada apa-apa lah aja. Ini ilmu dalam baca aja kok. Yang penting kan disclaimer ini ilmu dalam. Gitu. Kada beritaan guru orang nama narima. Dah nang cocok silakan, nang kada silakan. Badal Islamu goriba. Wasaya uduk kama badal goriba. Persoalannya itu bukan cocok kada cocok. Coba aja dalil. Siapa yang mengarang kitab itu Sanggul?
Ibnu Athaillah. Ya kan? Nah, kan aja guru aja nang sembahyang aja dibujurakan. Sembahyang bujur dah. Bisanya seuzon. Ya kalau orang kita baru sudah belajar sembahyang Fathul Karet. Cuman streamingnya aja di sini malah tahu di streaming juga hari lah. Wah, jo guru tuh dia streaming riak. Masa somat. Aduh mau gas terus. Nah, itu lalu gunai pamungkasnya di hikmah ke-24. Nah, kena Rehan kan anggap aja misalkan siapa Rehan tuh. Nah, ini pemainnya kapas. Jorang baju, jorang. Ada kalau lu baca hikmah nang ke-24. Ya aja, Mbak. Oh, sungguh ajaib pian nih. Rame iya lagu nih. Ya aja, Mbak. Kaifa yazharu lawujudu fi adami am kaifa. Nah, yasbutu ahadisu ma'aman lahu wasfu kidam. Alangkah ajaib ya aja, Mbak. Ajaib. Aneh aku. Ini orang Bali nyebut aneh, mun kita biasa. Aneh jersidin. Kenapa anehnya? Bagaimana tampak? Ya kalau bagaimana tampak wujud di dalam Adam atau bagaimana tertahan sesuatu yang hancur itu di samping zat yang bersifat kidam. Jadi alam ini sewujudnya kan tidak. Bagaimana mungkin ikan bisa memadahkan alam ini ada? Padahal hakikatnya alam ini kan tidak. Nang ada hanyalah dia. Bagaimana ajaib? Nah, cakap ibarat itu karena ajaib ikan aneh. Bagaimana mungkin ikan memadahkan rihal tu ada? Padahal rihal tu kan tidak. Nang ada tu kayu. Paham kok? Bagaimana mungkin ikan memadahkan baju ini ada? Padahal baju ini kan beda. Kemana ada di kapas? Mun kada percaya apa mana? Rabit baju ini, gunting, masihlah jadi baju satu-satu jadi kain. Tapi kapasnya hilang lah, tidak. Bajunya gunting, rata-rata jadi kain perca kalau orangnya bakal. Ada lagi status bajunya hilang, tapi kapasnya bang masih diurai pulang masih kain tuh kurang gewian jadi benang. Adalah kain perca tadi. Kapasnya bang. Nah, dihancur Tuhan kiamat. Adalah alamnya lagi. Tuhannya bang. Ada. Saya kok. Paham lah kok. Amun orang memandang alam ini ada, bagaimana mungkin sesuatu tuh kadi dari kepadaan ada ajaib. Ya aja mbak, ajaib pian ini pamanai. Bagaimana mungkin baju ini kadida pian padahal ada, datang mana akalnya? Nih mata dilihat. Ulun tidak memandang dengan mata mata zohir, tapi ulun memandang dengan mata batin. Sini paman baju atau ulun tata. Jadi kain perca kalau paman masih ke baju bentuknya baju kalau lagi ini nyatai kan lagi itu kain tatakan cuman gara-gara kau paman tak nah ampih kalau baju tapi masihkah kapas hakikatnya paman? Yes. Kok orang gawian lah di annya bukan benang nih kalau dijuhoti kalau jadi benang kalau ini dijuhut-juhut nang dilinting kayak betul. Nah, benang apa paman? Benang jadinya tuh paman. Ambil mana bajunya kan lagi. Kainnya bang kan lagi kun. Nah ada benang kalau tapi kapasnya masih ada lah. Masih. Umumnya dibelikan pulang benang dihilangkan. Ini jadi kapas jangan ada kawal ya kata kawal bang leh itu logikanya bang sudah aku bingung juga membelikan benang kapas tuh kayak apa amon baju kain ke benang masih kena tadi manalar bisa lah kok manalar ya kalau kok nah alamnya dikiamatkan Tuhan hancur lebur bumi habis lah hampir masihlah berbentuk bumi masihlah ada kapar Tanjung Mabuun Sulingan ini lagi tapi Nur Muhammadnya masih ada. Nah kok kapas tadi kayak bakalan kada kalah
Itu apa kain tadi, apa benang tadi. Benang tadi terang. Benang itulah Nur Muhammad. Jadi tetap mu'abbad dan statusnya itu kada berubah. Status baju hilang, status kain hilang. Tapi Nur Muhammad itu maksudnya. Berarti alam ini pang kadida sebujurnya kok. Dan bagaimana mungkin ini sebujur sesuatu yang kadang kita padahal ada. Nah, bagi orang wali ingat heran. Bagi kita malah heran non wali nyata ada. Kalau sahabat kadida kita nang heran pulang. Tapi nang heran kada wali kan kayak itu. Jadi bagi paman baju aneh kawan ini. Ternyata baju ada padahal muka tidak. Bagi kita ajaib jadi paman ternyata baju kadida padahal ada. Maka dua sisi yang berbeda kok memandang satu benda. Nah, yang satu pandangan zahir kulit, nang satu pandangan hakikat. Maka nang sampai kepada Allah itu adalah pandangan hakikat. Itulah kesempurnaan rokok. Kawan-kawan. Nah, ini spesial malamnya awal abah guru sekompol jadi apa ngarannya ada hadiah ya. Hadiah. Wah luar biasa. Inilah jadi itu kok ya kalau kemudian dikatakan atau bagaimana dapat bertahan sesuatu yang hancur di samping sesuatu yang bersifat kidam. Jadi itulah ajaib. Jadi ini kan ada ikan padahkan ada. Maka itu dua sudut pandang kok wali memandang dari sisi hakikat, orang awam ini dari sisi zohir. Tapi kok bila kita memandang dari sisi zohir syariat, hati kada mau tenang. Melihat orang kada baik tungol bawaannya sampai coba pandang Nur Muhammad. Tapi jangan dicontoh, memandang aja. Itu pun perbuatan Allah. Baik juga hakikatnya karena Allah yang memperbuat itu. Tenang hati. Itulah ala bizikrillah tatmainul qulub. Men belajar fikih haram. Dosa, batal, bid'ah. Mun belajar bid'ah terus penyarikan. Kamu cek ke orang itu dimanapun itu. Belajar hadis. Qulu iyakum al muhdatsatil umur. Fa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Lihat dia pasti menyarikan. Wah ya kalau coba kayak kita kayak anu aja ngajak atau tujuhnya udah non pian aja koan jak aku kenal gulu baju aja kok itulah kok buahnya tuh nak kok kita tuh lihat guru-guru tasawuf tuh menyenangkan, guru juhdi nyaman dipandang. Itulah membuka aura tuh dengan mengharamkan Nur Muhammad, sirul akwan, rahasia segala sesuatu Nur Muhammad. Itulah pelajaran kita pada malam hari ini luar biasa. Kalau kita lanjutkan pada minggu yang akan datang, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Manfa'na bima 'allamtana. Sallallahu alaihi wasallam. Kita istirahat 10 menit, kita baca kitab Barincong habis nih.